عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Nur ala Nur yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai keutamaan bulan Ramadan yang merujuk kepada kitab Sifatu Shaumin Nabi, sifat puasanya Nabi, yang telah ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah dan Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah. Udah berapa keutamaan yang sudah kita bahas? Satu ya. Pak Madi mungkin ingat catatnya. Tadi anak tanya Pak Insiroh baru satu. Lupa nyatat di mana? Ada nggak Pak Madi? Hah? 185, ya, jazakumullah khair. Berarti sama dengan catatannya Pak Insirah. Jazakumullah khairan. Keutamaan yang kedua dari keutamaan bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan yang penuh berkah tersebut, penuh kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terima amalan-amalan kita di bulan tersebut. Syaitan dibelenggu, pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang bersumber, dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah katakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran wa suffidat asyayatin." Apabila tiba bulan Ramadan, ketika kaum muslimin memulai untuk menghidupkan malamnya dengan salat tarawih, setelah pemerintah berwenang, pemerintah menyatakan bahwasanya esok adalah tanggal 1 dari bulan Ramadan, maka futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka.
wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan syaitan dibelenggu. Dan keutamaan ini terjadi dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Bukan terjadi di awal bulan Ramadan saja, kemudian hari kedua dan ketiganya tidak, akan tapi keistimewaan ini terjadi di setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza kana awwal lailatin min syahr Ramadan," apabila awal pertama malam bulan Ramadan, "suffidatis syayatin wa maradatul jin," dibelenggu syaitan-syaitan dan jin-jin yang mereka senantiasa berbuat jahat. "Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun," maka pintu-pintu api neraka ditutup dan tidak ada satupun yang dibuka. "Wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab," dan pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun dari pintu-pintu tersebut yang ditutup. "Wa yunadi munadin," maka ada penyeru yang berseru, yakni seorang malaikat, "Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi 'utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailah." Maka ada seorang malaikat yang menyeru, yang dia berseru, "Wahai orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, aqbil," maka lebih menghadap lagi ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan dan ketaatan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, maka diseru oleh malaikat, menghadaplah di bulan Ramadan, jangan berhenti dari kebaikan. "Wa ya baghiyasy syarri aqsir," wahai orang-orang yang senantiasa mencari kejelekan, memperturutkan hawa nafsunya di malam-malam dan hari-hari selain bulan Ramadan, aqsir, sudahlah, berhentilah. Malaikat menyeru kepada semua manusia untuk semuanya menghadap kepada bulan Ramadan, baik yang dulunya senantiasa beramal saleh ataupun yang terkadang sering bermaksiat kepada Allah, diseru semua oleh malaikat supaya mereka menghadap secara penuh kepada bulan Ramadan, memanfaatkan bulan Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. "Walillahi 'utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailah." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki pembebasan kepada hamba-hambanya dari api neraka, dan keutamaan itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan di setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Jadi setiap malam pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Belenggu yang kuat dan pintu dibuka disebutkan karena pada saat itu manusia, orang-orang yang beriman, mereka melaksanakan puasa. Yang puasa tersebut menjadikan mereka la'allakum tattaqun, menjadikan mereka pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal tersebut syaitan dibelenggu. Dengan ketakwaan yang mereka lakukan, pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka, dan sebaliknya pintu-pintu api neraka ditutup rapat-rapat, tidak ada yang dibuka satupun. Wa dzalika kulla lailah, Allah Subhanahu wa taala berikan pembebasan kepada hamba-hambanya dari api neraka setiap malam, dari malam yang pertama sampai akhir bulan Ramadan. Sehingga hadis ini membantah yang berkaitan dengan apa ya kawan? Pembagian
Ramadan menjadi tiga. Yang pertama apa? Rahmat kalau nggak salah. Yang kedua ampunan. Yang ketiga pembebasan api neraka. Dan hadis ini menyatakan, hadis sahih ini mengatakan bahwasanya pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala berikan di setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Kemudian keistimewaan yang berikutnya yang berkaitan dengan bulan Ramadan, adanya Lailatul Qadar. Keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat yang bernama dengan surat Al-Qadar, Al-Qadr ayat 1 dan 5. Malam Lailatul Qadar, kalau kita biasanya nyebutnya apa? Lailatul Qadar ya? Betul? Hah? Gimana Ustaz? Qadar ya, dalnya fathah. Kalau dalam ayat 1 dan 5 adalah Lailatul Qadri. Lailatul Qadar, Lailatul Qadri artinya malam yang memiliki kedudukan. Karena Al-Qadru itu artinya kedudukan. Maka dalam pembahasan tentang perawi-perawi, ketika disebutkan tentang kedudukan seorang alim, disebutkan oleh para penulis seperti Imam Zahabi dan mengatakan azimul qadr, orang ini kedudukannya besar. Maka al-qadar itu kedudukan. Jadi malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri, malam yang memiliki kedudukan. Disebutkan dalam surat Al-Qadar ayat 1 dan 5, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Bisa dibaca fi lailatul qadar, ra-nya di bawah. Bisa juga diwaqafkan, diberhentikan sampai dal saja. Fi lailatul qadr. Qad enggak ada ra-nya, bisa. Kayak wal 'asr. Wal asr bisa, wal as bisa. Dua-duanya ketika berhenti dalam membaca seperti ini, bisa bagian akhirnya dibawa, bisa bagian terakhirnya tidak dibawa. Allah katakan, sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, apakah kau mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadri lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun ikhwan? 83. 83 ketika seorang menghidupkan malam Lailat, mengisi 83 tahun tersebut dengan kebaikan, dengan ketaatan, maka apabila seorang bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Jadi apabila seorang bertemu dengan malam Lailatul Qadar selama 10 kali dalam hidupnya, maka dia lebih baik daripada 80-100 tahun lebih. Dan ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Di malam Lailatul Qadar, para malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin dari Rabb mereka dengan segala perintah. Salamun hiya hatta matla'il fajar, kedamaian sampai terbitnya waktu fajar. Dan dibaca juga Lailatul Qadar, dan ini sudah menjadi bahasa kita. Lailatul Qadar artinya malam yang di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala takdir
untuk 1 tahun. Siapa yang menikah, siapa yang mati, siapa yang melahirkan, siapa yang haji pada 3 bulan kemudian, semuanya ditakdirkan pada malam Lailatul Qadar. Dan takdir ini tidak lepas dari takdir Al-Lauhul Mahfuz yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan tentukan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sehingga dalam surat Dukhan Allah Subhanahu wa taala katakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirina fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Dan sungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Di malam tersebut diputuskan setiap perkara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaannya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan qiyam, dengan melaksanakan salat malam, dan ketika melaksanakan hal tersebut dalam keadaan beriman kepada Allah dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Disebutkan di malam-malam ganjil dari malam Lailatul Qadar, dari bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bisa juga malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam yang genap. Bisa juga ada kemungkinan. Karena yang namanya ganjil itu menurut hitungan orang-orang Arab yang pada saat itu Al-Quran turun dengannya dan Nabi Muhammad berbicara dengannya, yang namanya ketentuan penanggalan itu, ini ganjil, ini genap, bisa dari depan, bisa dari belakang. Kalau dari depan bisa ini 21, tapi kalau dari belakang nggak tahu. Malam 21 ini ganjil atau genap nggak tahu. Karena apa? Karena setiap bulan di bulan-bulan Islam itu diru'yah dulu, dilihat berhentinya tanggal 29 apakah 30. Jadi kedua-duanya mungkin. Jadi jangan sampai ketika 10 hari terakhir rajinnya pas ganjil doang. Ya enggak, harusnya semua. Kan siapa yang tahu itu Ramadan terakhir kita. Dan siapa tahu bahwasanya di genap itu adalah malam Lailatul Qadar. Bisa jadi buat kita genap nggak taunya ganjil. Nah, itu dia. Jadi seharusnya terus ramai terus. Kalau bisa dari malam pertama rajin dan terakhir pun rajin. Harus lebih menguatkan lagi ibadahnya. Kemudian di ganjil tersebut kapan terjadinya? Ada yang berpendapat bahwasanya terjadi pada tanggal 27 malam 27. Jadi kalau ini sebagai satu ketentuan bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 saja, enak. Dari awal Ramadan kita ngaso, diam aja. Iya, saya membantah.
Dari malam pertama santai saja, begitu malam 27 rajin, nggak keluar dari masjid. Dari pagi sampai pagi lagi. Nanti malam 28 udah balik lagi tidur di rumah. Makanya pendapat yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab, sahabat yang mulia ini, bisa jadi ketika beliau bersumpah bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 27 pada waktu ketika beliau bersumpah. Karena di zaman Nabi saja, Nabi SAW terjadi malam Lailatul Qadar di malam ke-21. Seperti hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, kemudian sebelumnya Rasulullah beriktikaf di 10 yang kedua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutkan di 10 yang ketiga. Karena dikabarkan oleh Rasulullah dikabarkan kepada Rasulullah bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir dan Rasulullah mengetahuinya kapan itu terjadi. Ketika Rasulullah SAW akan mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya, ada 2 sahabat yang keduanya bersengketa, ribut, berbeda pendapat. Akhirnya apa yang telah diketahui oleh Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan, "Faqad ra'aitu hadhihi al-laila thumma unsituha." Sungguh saya telah mengetahui malam tersebut, akan tapi dilupakan oleh Allah, diangkat ilmu tersebut. "Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha." Kata Rasulullah, saya mendapati di hari tersebut, di pagi harinya, di sholat subuhnya, saya sujud, dan sujudnya saya waktu itu di tanah yang bercampur dengan air. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Famataratis sama'u tilkal lailata." Di malam tersebut hujan. Wa kana al-masjidu 'ala 'arish. Masjid Nabawi itu atasnya dari pelepah korma saja. Sehingga apabila hujan airnya masuk, dan masjidnya Nabi di tanah, bahkan ada kerikil. Maka fawakafal masjid pun becek. Fa'absarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wajhihi athar al-ma'i wat-tin min subhi 21. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, mata saya melihat Rasulullah di pagi hari dari malam 21 tersebut. Saya dapati wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bekas air dan bekas tanah. Dan itu terjadi di pagi hari dari tanggal 21 Ramadan. Nah, yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja terjadi pada tanggal 21. Sehingga perkataan Ubay bin Ka'ab bisa jadi beliau mengabarkan apa yang beliau ketahui di malam tersebut saja, sehingga beliau bersumpah dengannya, dengan apa yang beliau ketahui. Sehingga pendapat yang merajih bahwasanya malam Lailatul Qadar berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lainnya. Yang jelas terjadi di 10 hari terakhir. Dan ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di banyak karyanya, di banyak kajiannya. Beliau merajihkan bahwasanya malam Lailatul Qadar berpindah-pindah, ya tanaqal. Karena apabila tidak berpindah-pindah kayak tadi, dari malam pertama bulan Ramadan dia nunggu kapan? Oh 27, nanti saya ibadahnya 27 saja. Kemudian keutamaan berikutnya dari bulan Ramadan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahannya, beriman kepada Allah, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan, wa ihtisaban, dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila puasanya karena Allah, apabila puasanya mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah katakan, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu itu penghapus dosa. Jumat ke Jumat itu penghapus dosa. Ramadan ke Ramadan itu adalah semuanya penghapus dosa. Dihapus dosa-dosa kita, karena kita ini apa? Yang senantiasa melakukan kesalahan. Sangat mudah sekali. Sehingga amalan-amalan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita apabila dijauhi dosa-dosa besar. Di antaranya adalah dari Ramadan ke Ramadan, maka akan dihapuskan dosa-dosa kita. Akan tapi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengatakan amin di atas mimbarnya. Beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Maka para sahabat, amin artinya apa, ikhwan? Kabulkanlah. Artinya ada yang berdoa dan Rasulullah mengamininya. Maka para sahabat adalah manusia yang paling semangat untuk mengetahui kebaikan. Ketika ada potensi kebaikan yang mereka ketahui, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk tentang amin yang Rasulullah ucapkan sebanyak 3 kali. Maka Rasulullah katakan, ketika para sahabat bertanya, malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadaku, berdoa, "Man adraka syahra Ramadhana falam yughfar lahu fadakhala an-nara fa'ab'adahu Allah. Qul amin." Faqultu amin. Katakanlah, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, bulan pengampunan, bulan di dalamnya penuh kebaikan, yang seharusnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah dengan dia berbuat ketaatan kepada Allah, berbuat baik, akan tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Artinya apa? Bertemu dengan bulan Ramadan seakan-akan bertemu dengan bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada di benak dia bagaimana beribadah kepada Allah, tidak ada. Maka fadakhalan nar, orang-orang yang demikian masuk neraka. Fa'ab'adahu Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia. Ada karunia dari Allah di hadapan dia, kemudian dia sia-siakan. Padahal banyak orang yang berharap untuk bertemu dengan bulan Ramadan, akan tapi ajal telah menjemput mereka. Sehingga seharusnya orang-orang yang demikian mendapatkan ampunan dari Allah, dia tidak mendapatkan ampunan dari
Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan Ramadan. Bukan hanya dipertemukan dengan bulan Ramadan, akan tetapi amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah. Sebagaimana Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya para sahabat di antara doa-doa mereka supaya bertemu dengan Ramadan, mereka mengatakan, Allahumma sallim li Ramadan, ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan. Wa sallimni Ramadan, dan serahkanlah aku dengan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan tersebut. Artinya berilah taufik kepada aku supaya aku ini mendekatkan diri kepada Engkau ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Artinya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Allah dan kita pun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidaklah mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan taufik dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan angkat bahu kita, jangan angkat dada kita. Kita mampu. Jangan kita katakan bahwasanya kita bisa untuk duduk di saf pertama, untuk berpuasa dengan puasa yang baik lagi sahih. Siapa kita? Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidaklah bisa melakukan apapun juga. Apabila seorang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang ulama dari kalangan sahabat, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, sesungguhnya saya mencintai engkau, maka janganlah kau tinggalkan di akhir salatmu untuk berdoa dengan apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Termasuk dalam kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita pun berdoa supaya ibadah kita husni ibadatik, ibadah kita husn, baik, ibadah kita ikhlas, sehingga kita tidak termasuk dari apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini doa dari malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, yang berdoa, pemimpinnya para malaikat. Pemimpinnya para malaikat yang berdoa. Kemudian pemimpinnya para malaikat ini berkata kepada pemimpinnya seluruh manusia, Nabi Muhammad, kul amin, katakanlah amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Jadi banyaklah kita berdoa. Wasta'in billahi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, kata Rasulullah. Bersemangatlah untuk kita melakukan apa yang bermanfaat untuk diri kita. Akan tapi jangan mengandalkan diri kita. Jangan, kita ini lemah. Semangat kita ini lemah. Manusia itu lemah. Lemah fisiknya, lemah kemauannya, lemah tekadnya. Lemah sekali. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang berikutnya dari bulan Ramadan, doa-doa diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin utaqa'a minan nari fi syahri ramadana, wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu. Surat Al-Baqarah ayat 180 berapa? 86. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan,
bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di malam dan hari bulan Ramadan memiliki pembebasan dari api neraka. Dan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang muslim satu doa, yang doa tersebut dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan, baik di malam ataupun siang, doa-doa orang yang beriman dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berkaitan dengan perihal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah kepada doa-doa hambanya, diapit dengan ayat-ayat yang membahas tentang bulan Ramadan. Untuk melihat surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka kabarkanlah bahwasanya saya ini dekat. Dekat dengan makna ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya memberikan ijabah kepada doa orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku, taat kepadaku, taat kepada Rasulku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, sehingga mereka senantiasa berada di atas kebaikan dan kebenaran. Ayat ini, ayat sebelumnya membahas tentang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Dan ayat yang sudahnya membahas tentang uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan Ramadan untuk mendatangi istri-istri kalian. Jadi membahas sebelumnya tentang Ramadan, membahas sesudahnya tentang Ramadan, tentang hukum-hukum di bulan Ramadan. Artinya ayat ini isyarat yang sangat jelas sekali di malam-malam dan di hari-hari di bulan Ramadan, di siang ataupun di malam hari, maka hendaklah kita memperbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini. Ketika seorang berdoa di bulan Ramadan, maka doanya diterima oleh Allah, diberi ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Thalathu da'wat", 3 doa, la turaddu, yang 3 doa tersebut tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diijabah. Da'watul walidi liwaladihi, doanya orang tua kepada anaknya, maka doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat salah sekali apabila melihat ustaz, kemudian orang tua datang ke ustaz tersebut dengan mengatakan, "Apa ustaz, doakan anak saya ini dan itu." Padahal yang paling mujarab siapa? Doa orang tua. Kalau antum ingat pas sama Syekh Abdul Razak di Grand Alia Perapatan di pagi hari 2016 kalau nggak salah, pas saya mendampingi beliau,
begitu selesai dari kultum, pada sholat subuh, setelah sholat subuh, ada orang yang datang ke Syekh dan ana yang menerjemahkannya. Dia menceritakan kepada Syekh Abdul Razak hafizahullah bahwasanya anaknya sakit, anak dia. Dan ini kejadian saya lihat langsung dan saya menerjemahkannya. Maka orang ini menceritakan anaknya udah diterima di Madinah, tinggal lulus kesehatannya saja, medikalnya nggak lulus, yang lain lulus. Saya sudah bawa ke profesor, tidak ada. Jadi orang ini mau Syekh yang meruqyah anaknya, meruqyah kan doa juga. Maka kata Syekh hafizahullah, beliau mengatakan, antum yang lebih layak untuk berdoa daripada saya. Antum. Yang pertama, karena antum ini orang tua dari anak. Orang tua apabila berdoa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan hadis yang tadi saya bacakan. Dan yang kedua, antum ini orang yang lagi kesusahan, lagi terdesak. Orang yang lagi kesusahan dan terdesak, Allah jamin doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Walaupun pelaku yang berdoanya adalah orang kafir, Allah jamin, afaman yujibul mudharra idza da'a. Bukankah dia Allah yang memberikan ijabah kepada doa-doa orang yang dalam keadaan terdesak, kesusahan. Sehingga orang-orang kafir Quraisy apabila kesusahan mereka berdoanya kepada Allah dan Allah kabul doa-doa mereka. Maka Syekh bawakan hal ini kepada orang tersebut. Jadi ini pelajaran juga buat kita, bahwasanya semua ucapan orang tua, baik yang sifatnya lil walad, untuk kebaikan anak, ataupun alal walad, kejelekan untuk anak. Yang namanya anak walaupun umurnya 50 tahun ya anak. Anak walaupun menjabat apa ya tetap anak. Jadi apabila masih ada orang tuanya, maka orang tua dijaga perkataannya. Dijaga. Ketika berkata dengan perkataannya yang baik. Dan apabila berdoa, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kitab Ibn Baz, Alimun Faqadathul Ummah, yang ditulis oleh sekretaris beliau tentang Ibn Baz, yang ditulis oleh sekretaris Ibn Baz yang tinggal bersama Ibn Baz selama 18 tahun, Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuwair. Beliau bercerita bahwasanya Ibn Baz ini, beliau hilang penglihatannya, matanya secara total umur 16 tahun. Jadi pada saat itu di Saudi ada satu penyakit, yang penyakitnya itu apabila seorang kena, maka matanya sudah tidak bisa melihat lagi. Dan pada saat itu medis belum bisa sampai ke Saudi Arabia untuk menangani hal tersebut. Mungkin tahun 1930-an kali ya, 1940-an. Maka disebutkan ibunya Syekh bin Baz, disebutkan namanya, saya lupa. Itu bertetangga dengan salah seorang dari keluarga raja. Ya, tinggalnya berdampingan juga. Waktu itu minyak bumi belum ditemukan di Jazirah Arab, belum. Masih mereka kebanyakan pengembala unta, pengembala kambing. Hidupnya sederhana. Sehingga yang namanya keluarga kerajaan pun tinggalnya sama dengan yang lainnya. Sehingga keluarga raja ini nggak taunya seorang perempuan yang salehah, disebutkan namanya situ. Ketika ibunya Syekh bin Baz merasa kesusahan, ketika melihat Abdullah bin Baz ini kehilangan matanya, dia membayangkan bagaimana masa depan anak ini. Maka ketika dia berkeluh kesah kepada tetangganya dari keluarga raja ini, maka si tetangga salehah mengatakan, engkau jangan berkeluh kesah kepadaku. Engkau ini seorang ibu. Ibu apabila berdoa dikabul oleh Allah.
Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Abdullah ini akan menjadi kebaikan untuk yang lainnya. Sehingga berdoalah si ibu ini supaya Abdullah bin Bas menjadi orang yang memberikan kebaikan, mubarak, penuh keberkahan. Maka dengan berjalannya waktu, yang tadinya ibunya takut bahwasanya Ibn Bas ini menjadi beban untuk yang lain, untuk keluarganya, untuk kakaknya, untuk adiknya, nggak taunya kakaknya, adiknya semua hidupnya ditanggung oleh Ibn Bas. Semuanya. Bahkan beliau menjabat sebagai Al-Muftil Am. Mufti, yang mufti itu kalau di Saudi seperti menteri. Sehingga semua orang, kebanyakan ketika mereka lagi kesusahan, datangnya ke Ibn Bas. Datang. Kalau makan pintunya dibuka, semua orang masuk. Bahkan ada seorang dosen di Libya itu, orang Indonesia. Kalau disebut namanya Syekh bin Bas, beliau menundukkan matanya. Kemudian mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Disebutkan lagi, beliau menundukkan. Orang Jawa Tengah. Begitu ditanya, kenapa antum ini kalau sebut nama Syekh bin Bas, antum kayak tersentuh. Saya itu dulu tinggal di Riyadh, sekolah di Riyadh. Kalau lagi susah, perlu apa, datangnya ke Syekh bin Bas. Datang ke Syekh bin Bas. Nggak kenal, ngapa ditolong? Nggak kenal, mau apa? Ya Syekh, saya ini udah menikah, istri saya di kampung, saya nggak kuat kalau tinggal di sini tanpa pendamping, tanpa anak. Didatangkan semuanya dipakai biaya dari Syekh bin Bas. Ketika ada para masyayikh dari Jamiah Islamiyah, mereka mengadakan daurah di Afrika. Kemudian ketika mereka mengadakan daurah, maka ada satu pasang datang kepada masyayikh tersebut. Kata dua orang ini mengatakan kepada para masyayikh yang dari Jamiah Islamiyah Madinah ini, mengatakan apa? Kirim salam buat Syekh bin Bas. Kaget mereka. Antum kenal, ini di pedalaman Afrika nih. Antum kenal sama Syekh bin Bas? Iya, saya pernah berkirim surat kepada Syekh bin Bas dan surat saya dibalas sama Syekh bin Bas. Dibalas sama Syekh bin Bas. Dan ketika minta suratnya berisi bantuan, dikasih oleh Syekh bin Bas. Dikasih. Dan ini menunjukkan firasat beliau yang luar biasa. Orang lagi butuh, beliau kasih, walaupun hanya dengan surat saja, tanpa takut tertipu, dan benar beliau keduanya dalam keadaan terjepit, diusir dari keluarganya, diusir dari kabilahnya karena memeluk Islam. Sehingga ketika datang ke konsulat Arab Saudi meminta bantuan, kata konsulatnya apa? Tidak ada yang bisa membantu engkau kecuali Allah, kemudian Syekh bin Bas. Kemudian orang ini berkirim surat kepada Syekh bin Bas dan mendapatkan kemudahan. Banyak sekali. Ini karena apa? Ikhwan, doa orang tua. Jadi kita kalau memiliki anak, berkata dengan perkataan yang baik. Dan kita apabila memiliki orang tua, kita harapkan dari orang tua untuk berkata kepada kita, berdoa dengan doa kebaikan untuk kita. Sampai mana tadi? Wa da'watus shaim, dan termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari berapa jam, ikhwan? 12 jam ada? Lebih. Jadi lebih dari 12 jam itu 14 jam kali ya. Sekitar 14 jam itu waktu yang apabila berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikhususkan berdoa itu ketika akan iftar saja. Hadis-hadis yang membahas tentang mengkhususkan ketika iftar dengan berdoa dan waktu tersebut adalah waktu mustajab, hadis yang lemah. Adapun secara keseluruhan dari awal terbitnya fajar sampai terbenam itu adalah hadis yang sahih, yang kuat. Jadi di waktu tersebut kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di malam-malamnya pun kita
kita berdoa. Di waktu sahur kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang Allah mengatakan siapa yang berdoa kepadaku akan saya penuhi. Siapa yang minta ampun kepadaku akan saya berikan ampunan. Jangan kita isi di hari-hari tersebut dengan penuh kesia-siaan, akan tapi kita manfaatkan sehingga kita selesai dari bulan Ramadan mendapatkan la'allakum tattaqun, sehingga terus ketakwaan tersebut menjadi bekal untuk kita sampai kapan? Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal dalam hidup ini menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kampung halaman Bapak kita surga adalah dengan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.